Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya dan tetap stay di rumah. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang apa yo? Kami akan membahas tentang ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? Apa manfaatnya? Dan kenapa ASI eksklusif itu lebih unggul dari apa yo? Dari susu formula tentunya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita membahas apa itu ASI eksklusif dan manfaatnya, maka kita perkenalan dulu ya. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Celia Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 19600059. Hey, perkenalkan nama saya Kiki Nurul Wahidea, NIM saya 196000112. Hai, saya Farina Pratiwi dengan NIM 196000105. Perkenalkan, nama saya Rita Moni Suarez, nomor induk mahasiswa 196000069. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nuranti dengan nomor induk mahasiswa 196000121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, nomor induk mahasiswa 196000047. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ritin Celebois, NIM saya 196000066. Saya dari Universitas Kediri, Fakultas D4 Kebidanan. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu ASI eksklusif. Jadi begini teman-teman, ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu dari bayi lahir sampai dengan berusia 6 bulan tanpa ditambahi makanan pendamping, minuman pendamping, kecuali obat, itu pun jika bayinya sakit. Nah, kenapa ASI eksklusif itu sangat penting bagi bayi? Karena ASI memiliki komposisi dan nutrisi yang baik untuk bayi dan cocok untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, beda lagi dengan bayi yang sudah 6 bulan, itu dapat diberikan MPASI sesuai dengan usianya. Jadi ingat teman-teman, ASI eksklusif itu sampai berapa bulan? Sampai 6 bulan. Ingat ya teman-teman. Saya akan menjelaskan pengelompokan dan manfaat dari ASI eksklusif. Yang pertama, pengelompokan ASI eksklusif stadium pertama yaitu kolostrum yang keluar dari hari pertama sampai hari keempat. Nah, ini manfaatnya adalah untuk mengeluarkan mekonium atau air ketuban atau cairan lainnya yang tertelan bayi saat proses persalinan. Kolostrum ini keluarnya 150 sampai 300 cc per harinya. Dan yang kedua adalah stadium 2 yaitu ASI peralihan, di mana dari setelah pengeluaran kolostrum tadi itu kemudian beralih ke ASI yang matang. Ini berlangsung dari hari keempat sampai hari ke-10. Kemudian yang ketiga yaitu ASI matur. ASI matur ini adalah ASI yang sudah matang. Ini dimulai dari hari ke-10 sampai seterusnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat dari ASI eksklusif. Yang pertama untuk bayinya. Untuk bayinya, ASI ini sebagai makanan utama bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian ASI ini mengandung 60% yang dibutuhkan bayi untuk mencegah infeksi, untuk meningkatkan sistem imun, untuk mencerdaskan, untuk menambah berat badan secara cepat, dan yang lainnya. Yang kedua untuk ibunya. Jadi hisapan bayi itu dapat mempercepat penciutan rahim ibu. Jadi bentuk ibu dapat kembali seperti semula sebelum hamil. Kemudian lemak di paha, di pinggang itu dapat berpindah ke ASI sehingga ibu cepat langsingnya. Kemudian juga menghemat waktu karena kan tidak perlu menyiapkan kayak botol, mensterilkan, bersihkan seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk keluarga. Untuk keluarga ini jelas untuk menghemat keuangan karena dimana kalau tidak minum ASI, minum susu formula, maka keluarga setiap minggunya harus membeli susu, kemudian harus beli botol dan peralatan yang lainnya. Kemudian untuk negara, jadi ini untuk menghemat devisa negara karena tidak perlu mengimpor susu formula. Nah, jadi bayi yang sehat, negaranya juga sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi pengeluaran ASI eksklusif. Jadi, setelah persalinan, plasenta itu akan terlepas. Dengan terlepasnya plasenta, maka produksi hormon estrogen dan progesteron itu akan berkurang.
Nah, pada hari kedua dan ketiga setelah persalinan, kadar estrogen dan progesteron itu akan turun secara drastis. Sedangkan kadar prolaktin tetap tinggi sehingga mulai terjadi sekresi ASI. Nah, saat bayi mulai menyusu, rangsangan isapan bayi pada puting susu akan menyebabkan prolaktin dikeluarkan dari hipofisis sehingga sekresi akan semakin lancar. Pada masa laktasi, terdapat refleks pada ibu dan refleks pada bayi. Yang mana refleks yang terjadi pada ibu yaitu ada dua. Yang pertama refleks prolaktin dan refleks oksitosin. Refleks prolaktin yaitu rangsangan dan isapan bayi melalui serabut syaraf memicu kelenjar hipofisis bagian depan untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam peredaran darah yang menyebabkan sel kelenjar mengeluarkan ASI. Jadi semakin sering bayi menghisap, semakin banyak hormon prolaktin yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis. Akibatnya, semakin banyak ASI yang diproduksi oleh kelenjar. Maka sebaliknya, jika berkurangnya isapan bayi menyebabkan produksi ASI ini akan berkurang. Yang kedua ada refleks oksitosin atau let-down refleks, yaitu rangsangan isapan bayi melalui serabut saraf yang memicu hipofisis bagian belakang untuk mensekresi hormon oksitosin ke dalam darah. Oksitosin ini menyebabkan sel-sel miofitul yang mengelilingi alveoli dan duktuli berkontraksi, hingga ASI mengalir dari alveoli ke duktuli menuju sinus dan puting. Dengan demikian, sering menyusu yang baik dan penting untuk pengosongan payudara agar tidak terjadi pembengkakan pada payudara. Yang selanjutnya yaitu ada refleks yang terjadi pada bayi, yaitu yang pertama rooting refleks atau refleks mencari puting. Bila pipi atau bibir pada bayi disentuh, maka bayi akan menoleh ke arah sentuhan, membuka mulutnya dan berusaha untuk mencari puting untuk menyusu. Kedua yaitu ada sucking refleks, yaitu refleks menghisap. Refleks terjadi karena rangsangan puting susu pada palatung durum bayi bila areola masuk ke dalam mulut bayi. Gusi bayi menekan areola, lidah dan langit-langit sehingga menekan sinus latiferus yang berada di bawah. Halo guys, nah tadi kalian udah dengerin ya tentang pengertian ASI eksklusif itu apa, kemudian fisiologis pengeluaran ASI itu bagaimana. Nah di sini aku akan lanjutin tentang komposisi atau kandungan yang terdapat dalam ASI atau air susu ibu. Yang pertama itu ada air, jadi 87,5% ASI itu sudah mengandung air. Dalam periode ASI eksklusif selama 6 bulan, ibu tidak perlu nih memberikan makanan atau minuman tambahan. Kemudian yang kedua ada kandungan kolostrum. Kolostrum itu pertama kali ASI yang keluar atau ASI keluar pertama kali ya. Biasanya berwarna kuning dan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian yang ketiga itu ada karbohidrat. Dalam air susu ibu, karbohidrat itu berbentuk laktosa dan berfungsi sebagai energi untuk otak. Kemudian yang keempat, kandungan yang keempat itu ada protein. Nah, dalam ASI, protein itu ada dua macam, ada whey dan casein. ASI yang mengandung whey itu lebih tinggi daripada susu formula. Kemudian dalam ASI juga mengandung asam amino taurin yang berperan untuk pertumbuhan otak juga nih guys. Kemudian yang keenam itu ada lemak. Lemak ini berfungsi untuk pertumbuhan otak juga dan kaya akan lemak omega 6 dan omega 3. Kemudian ada karnitin. Karnitin ini terkandung dalam ASI berperan membantu proses pembentukan energi. Kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, dalam ASI ada vitamin A dan vitamin E. Vitamin E untuk memberikan ketahanan sel darah merah, kemudian vitamin A untuk kekebalan tubuh bayi. Oke guys, sekian penjelasan dari saya tentang komposisi atau kandungan yang terdapat dalam ASI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian ASI yang benar dan cara penyimpanan ASI yang benar. Yang pertama, cara pemberian ASI yang benar. 1. Mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting susu ibu. Yang ketiga, duduk dan berbaring dengan santai. Yang keempat,
Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sangga seluruh tubuh bayi, jangan hanya leher dan bahunya. Kepala dan tubuh bayi lurus, hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu ibu. Yang kelima, dekatkan badan bayi ke badan ibu, menyentuh bibir bayi ke puting susunya dan menunggu sampai mulut bayi terbuka lebar. Yang keenam, segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu ibu. Yang kedua, cara penyimpanan ASI yang benar. Yang pertama, masukkan ASI dalam kantong plastik polietilen atau plastik gula atau wadah plastik untuk makanan atau yang bisa dimasukkan ke microwave, wadah melamin, gelas atau cangkir keramik. Yang kedua, jangan masukkan dalam gelas plastik minuman kemasan maupun plastik styrofoam. Yang ketiga, beri tanggal dan jam pada masing-masing wadah. Yang keempat, dinginkan dalam refrigerator atau kulkas sampai batas waktu diizinkan 2 minggu. Yang kelima, jika hendak dibekukan, masukkan dulu dalam refrigerator selama semalam, baru masukkan ke freezer atau bagian kulkas yang membekukan makanan. Yang terakhir, gunakan sebelum batas maksimal 3-6 bulan. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nuranti dengan nomor induk mahasiswa 19600-121. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif. Ada 2 faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan ASI eksklusif. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama salah satunya ketersediaan ASI. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi produksi ASI adalah tidak melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian menjadwalkan pemberian ASI, memberikan minuman prelaktal. Kemudian yang kedua ada pekerjaan atau aktivitas. Kadang ibu-ibu hamil setelah melahirkan biasanya mereka langsung bekerja. Terus tempat kerjanya biasanya jauh. Nah, karena tempat kerjanya jauh, maka ibu tersebut biasanya tidak sempat untuk memberikan ASI kepada bayinya, sehingga ibu lebih memilih memberikan bayinya susu formula. Itu yang menyebabkan ketidakberhasilan ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sangat berpengaruh bagi ibu yang ingin melakukan ASI eksklusif. Karena kurangnya pengetahuan dari ibu tentang ASI eksklusif, maka ibu menganggap bahwa ASI eksklusif dengan susu formula itu sama, tidak ada bedanya. Kemudian yang keempat ada kelainan atau kelainan pada payudara. Biasanya 3. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada faktor dari petugas kesehatan. Perilaku tenaga kesehatan biasanya ditiru oleh masyarakat dalam hal perilaku sehat. Promosi ASI eksklusif yang optimal dalam setiap tumbuh kembangnya sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya. Kemudian yang kedua ada kondisi kesehatan bayi. Nah, kondisi kesehatan bayi ini sangat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Bayi yang diare tiap kali mendapat ASI, misalnya jika ia menderita penyakit bawaan, tidak dapat menerima laktosa, kemudian gula yang terdapat dalam ASI itu cukup besar. Faktor kesehatan bayi ini adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan ibu memberikan makanan tambahan pada bayinya. Jadi ibu tidak hanya memberikan ASI eksklusif, tapi ibu memberikan makanan tambahan. Sedangkan kalau ibu memberikan makanan tambahan berarti ASI eksklusif yang dilakukan oleh ibu itu tidak berhasil.
Kemudian yang ketiga itu ada pengganti ASI atau PASI atau susu formula. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu sekitar 86% itu tidak berhasil melakukan ASI eksklusif karena para ibu lebih memilih memberikan bayinya itu susu formula. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan susu formula lebih dari 3 kali lipat selama 5 tahun. Kemudian yang keempat ada keyakinan. Nah, kebiasaan ibu itu memberikan air putih atau cairan lain seperti teh, air manis, dan jus kepada bayi menyusui dalam bulan-bulan pertama itu biasa dilakukan oleh ibu. Terus kebiasaan ini seringkali dimulai saat bayi berusia sebulan. Itu yang menyebabkan ASI eksklusif ini tidak berjalan lancar atau tidak berhasil.